Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi Puji syukur kepada Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-hambanya termasuk kita semua meskipun berjarak, namun atas izinnya, atas teknologi ya, lewat wasilah orang, dan itu semua Allah semata yang membuatnya, kita semua diperjumpakan dalam rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman yang penuh harapan, zaman yang penuh kecerahan, dan beliau adalah panutan kita, best of the best, prototype manusia terbaik di seluruh dunia, yang kita semua sedang mengikuti ajaran-ajarannya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para senior, sahabat, saudara, seperjuangan di seluruh tanah air. Tadi Pak Cherry sudah menyebutkan ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, Bekasi, ya kan? Dan berbagai wilayah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hari ini adalah momentum yang bersama-sama akan kita lewati, akan kita saksikan, dan kita masuk di dalamnya. Jadi mengutip para ahli sejarah, kita bukan sedang akan menceritakan tentang sejarah ini, tapi kita adalah bagian sejarah ini dan akan diceritakan oleh insya Allah generasi setelah kita bahkan ya pada akhirnya. Hari ini 2 Mei ya 2020 kita sama-sama sedang merayakan Hari Pendidikan Nasional, dan momentum itu kita pakai untuk meluncing HTC, Halal Traveler Club, di mana ini adalah sebuah pemikiran panjang. Ini adalah bagian dari sejarah panjang Ceria Halal Holiday yang menapaki sebagai industri pariwisata yang sedang settle dan leading dan telah menemukan positioning. Jadi kita punya beberapa referensi dari guru bisnis menyebut Ceria Holiday adalah bisnis yang sudah memiliki positioning, di mana mau dijual harga berapa saja dan seperti apa saja orang mencari, karena dia punya diferensial. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kalau kita amati perjalanan Ceria ini luar biasa. Saya adalah saksi sejarah bagaimana Ceria dulu berkantor. Ini adalah bagian sejarah panjang Ceria, sehingga kalau sekarang Ceria adalah pelopor di industri halal, itu bukan sekonyong-konyong, itu bagian dari sejarah besar gitu. Lalu kalau lihat dari grafik dari revenue, prestasi, dari tahun ke tahun Ceria Holiday ini juga sangat bagus, bahkan 2019 itu adalah puncak dari seluruh prestasi yang pernah dicapai oleh Ceria Holiday. Hari ini kita ada dalam nuansa COVID-19 ya, dan kita semua akan berhadapan dengan wabah yang lebih dahsyat dari COVID-19, yaitu krisis ekonomi dan keuangan global. Nah, dengan sebuah pemikiran yang besar, hasil diskusi mendalam, kami semua berkumpul dan kemudian meluncing Halal Traveler Club adalah semata-mata mengambil hikmah. Jadi saya masih ingat pesan banyak guru bisnis maupun agama bahwa ketika terjadi wabah, masalah, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan, mempersembahkan, ya, memberi alternatif sebuah pesan ya, bahwa ada banyak peluang dan kesempatan. Saat ini industri yang paling kena dampak adalah
travel. Tapi kita hari ini justru mendeklarasikan, memproklamasikan sebuah pembukaan Halal Traveler Club. Nah, saya hari ini mengantarkan para senior saya untuk memberikan ungkapan, ucapan maupun advice ya. Kalau dari saya pribadi, saya mohon izin berkenalan, saya Kapten Sar. Hari-hari saya adalah trainer. Alhamdulillah saya sudah memperoleh 8 kali rekor muri sebagai trainer, dan bersama Pak Cipto Utomo mendirikan sebuah industri training yang alhamdulillah udah listed. Kita punya PT-nya, dan PT ini kita pakai untuk mengajar di banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Indonesia, ya, kemudian PLN seluruh Indonesia, PJBS, ya. Dan sebagai trainer, dulu kami sangat pengen punya cita-cita itu keliling dunia. Dan itu sebuah prestis gitu. Tapi bagaimana caranya gitu loh, dengan uang yang terbatas bisa keliling dunia. Dan Pak Cherry ketemu saya sebagai sahabat yang lama, memberi solusi. Dan akhirnya alhamdulillah saya di perjalanan Allah ke Mekah berkali-kali ya. Ini bukan pakai duit saya, benar-benar saya adalah bisa dijadikan nanti story bahwa benar-benar nggak pakai uang saya. Saya ke Turki ya, kemarin ke Thailand 3 hari, kemudian ke Al-Aqsa 11 hari. Dan bukan itu saja, ini ketika saya ceritakan kepada teman-teman trainer yang lain, mereka excited dan masa sih gitu. Dan alhamdulillah Pak Cherry ternyata telah memberangkatkan teman-teman saya, ada 100 lebih yang sudah diberangkatkan dengan pola yang sama. Jadi hari ini kalau muncul Halal Traveler Club, satu, bukan by accident, bukan karena corona terus bikin Halal Traveler Club. Ini sebuah siklus, sebuah proses panjang, dan ini adalah wadah bagaimana menjembatani orang-orang yang hobi jalan-jalan, kemudian traveling, tadabbur alam, ya, dengan punya uang sendiri maupun keterbatasan, semua solusinya ada di Halal Traveler Club. Dan tentu saja sebelum saya akhiri prolog saya yang panjang sekali karena saking senengnya, saya perlu memberi apresiasi yang luar biasa kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang telah berkenan meluangkan waktu dan akhirnya memutuskan untuk bergabung. Semoga kita semua dicatat kelak sebagai orang yang mencetak sejarah, dan insya Allah dituturkan oleh banyak orang sebagai orang-orang pertama yang mengawali bagaimana industri travel, ya, komunitas baru dibentuk pada saat justru ada keterpurukan besar di situ pada saat COVID-19. Itu saja. Terima kasih dari saya. Selamat bergabung. Insya Allah ini semua akan dirahmati Allah karena kita niatkan ini untuk berbagi, untuk sharing, ya, untuk edukasi, ya, dan untuk saling sinergi. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf atas segala khilaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada Pak Cherry Yatna sebagai founder, dan juga Pak Cipto Utomo sebagai Dewan Founder bersama saya. Terima kasih. Terima kasih, Kapten. Alhamdulillah, teman-teman semua di sini banyak guru-guru saya. Ya, ada Ustadz Afdal di sini, ada kawan lama saya, teman SMA, Pak Tomo, ya, ada teman bisnis lama saya di networking, ada Mas Rio, ya, ada Mas Rio, dan ada salah satu coach guru saya di Ketua Asita di Jogja, Mas Udi, dan ada Mas Arif, ya, Mas Arif, guru saya untuk bidang ini IT, ya. Alhamdulillah, ya,
Mungkin nggak bisa saya sebut satu-satu di sini. Hari ini kita mau launching yang namanya Halal Traveler Club, ya. Halal Traveler Club, dan ini sebuah komunitas jalan-jalan, ya, memberikan solusi kepada banyak orang yang ingin belajar tentang dunia travel, ya, mau jadi agent travel, mau jadi tour leader dan sebagainya, semua online, cukup lewat aplikasi, ya, cukup lewat aplikasi, semua bisa belajar, ya. Semua bisa berbagi di sini. Mungkin ada nanti trainer-trainer, motivator dan sebagainya, dan juga pastinya para praktisi untuk bisa ikut nimbrung sharing ilmunya di klub kita, ya, klub kita. Jadi bukan hanya itu juga, teman-teman travel yang lain yang ingin produknya bisa dijual di aplikasi, ayo monggo kita kolaborasi, karena sekarang saatnya adalah era kolaborasi, ya. Sebentar, saya harus cas laptopnya. Ada peringatan mau habis. Ini ada yang recording nggak ya? Ini di record. Jadi di Google Meet ini di record. Oke, siap. Ya, ada recordnya. Nah, sampai mana tadi? Nervous juga nih saya. Jadi tadi kita intinya adalah kolaborasi. Tentunya kita semua ingin bisnis kita ingin tumbuh besar semua, dan tiada kata lain saat ini adalah kolaborasi. Ya, semua bisa kolaborasi di sini. Para teman-teman travel juga bisa ikutan, punya produk bisa posting, ya, di aplikasi. Bukan hanya Ceria Holiday yang bisa ngisi produk, tapi semua teman-teman bisa. Mengapa sih ide ini ada? Ya, semata-mata karena memang kita lihat latar belakangnya. Pertama, kondisi ekonomi keumatan, ya. Terus terang di dunia industri pariwisata ini bukan umat Islam yang memimpin, ya. Top 10 tour travel saat ini bukan kita, dan tentunya kita punya kewajiban untuk bisa ikut serta mensejahterakan bangsa yang mayoritas umat Islam, bisa leading juga di dunia industri tour and travel. Nah, salah satu jalan untuk itu adalah lewat travel halal, ya, halal travel. Dan saat ini memang alhamdulillah trennya luar biasa, ya. 3 tahun terakhir apalagi itu kita bertumbuh sangat tinggi, sehingga mungkin dari tahun lalu saja itu berlipat. Orang ingin semua tur halal. Ini adalah kesadaran yang bagus dari umat Islam, sehingga untuk keluar negeri sekarang mereka pilih tur halal, ya, tur halal. Dan alhamdulillah kita bisa punya kontribusi di sini, dan tentunya orang saat ini cukup menderita juga terkait COVID. Nah, ini sebenarnya aplikasi ini saya mau launching masih ada beberapa bulan ke depan, namun dengan adanya COVID ini kita percepat karena orang semua ada di rumah, ya. Semua ingin bisnisnya bisa dijalankan dari rumah, di rumah bisa menghasilkan. Makanya aplikasi ini atau Halal Traveler Club ini segera kita launching, bismillah, hari ini. Dan sebelum nanti setelah saya presentasi beberapa video, mungkin nanti saya akan minta pendapat dari teman-teman terkait ini, ya. Terima kasih. Oke, saya mulai. Namun sebelum saya mulai video, saya minta Pak Cipto di sini. Pak Cipto hadir? Apa keluar?
Hadir. Saya menyimak. Ya, Pak Cipto, saya dilanjut aja dulu sama Pak Jari. Oh, saya lanjut dulu. Oke. Saya akan memberikan beberapa video yang mendukung Halal Travel Club ini. Assalamualaikum semuanya, aku Ferry Adivia. Aku suka banget traveling karena menurutku traveling itu bisa bikin kita lebih mensyukuri dan mengagumi keindahan alam ciptaan Tuhan. Banyak banget tempat yang pengen aku kunjungi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi ketika traveling, aku sering ragu karena takut gak bisa nemu masjid buat sholat, apalagi cari makanan halal. Sebagai seorang muslim, udah jadi kewajiban dong buat sholat 5 waktu dimanapun dan kapanpun. Dan tentu kita juga diwajibkan untuk makan makanan yang halal. Alhamdulillah, ternyata semua keraguan tadi udah bukan lagi jadi halangan buat traveling aja. Sekarang udah ada jasa halal travel yang melayani ke berbagai tempat di seluruh dunia. Ceria Halal Holiday is the right answer. Sebagai pelopor wisata halal dunia, bareng Ceria Halal Holiday, kita bisa bebas traveling kemanapun yang kita mau tanpa takut meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Ceria Halal Holiday, I love halal travel. Oke, ada beberapa video ya. Assalamualaikum teman traveler. Tujuan kita traveling biasanya untuk menikmati keindahan lokasi wisata di tempat tujuan. Selain itu, kita juga pastinya ingin bereksplorasi, mencicipi kuliner khas di tempat tersebut. Mencoba selektif, mencari kuliner yang halal, dan diolah sesuai syariat. Saking asiknya bereksplorasi, adakah di antara kita yang sampai lupa menunaikan kewajiban beribadah sholat 5 waktu? Gimana ya solusinya? Nah, di Ceria Holiday, kalian bisa menemukan paket tur domestik maupun internasional yang pastinya dengan sajian makanan yang halal, tur disesuaikan dengan jadwal sholat 5 waktu. Cek informasinya di fanpage Instagram maupun Facebook Ceria Holiday. Bisa juga subscribe channel YouTube Ceria Holiday. Suka jalan-jalan, tapi ibadah sampai nggak mau ketinggalan. Tunggu habis ini ya. Tunggu anyway. Buat kalian yang lagi nyari tur wisata tapi yang halal, yuk kepoin aplikasi Ceria Holiday yang bisa kalian download di Play Store. Dan di sini juga kalian bisa nemuin paketan tur murah, baik lokal atau internasional, dengan harga murah dan kualitas yang mantul. Atau kalian juga bisa follow Instagramnya, Facebook-nya, dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya. Nah, sekarang udah gak perlu repot lagi kan? Wisata nyaman, ibadah tetap jalan. So, tunggu apa lagi? Ceria Holiday, pelopor wisata halal dunia. Mau travel ke luar negeri? Korea, Jepang, atau Eropa?
Tapi kulinernya yakin halal. Di sini travel dengan kuliner yang pasti halal. Nggak perlu ragu. Di sini tempatnya. Ceria Halal Holiday. Nah, ini video tentang Halal Traveler Club ya. Silakan disaksikan. By the way, tadi masa aku lihat foto kamu kayak lagi di luar negeri gitu. Oh ya? Foto yang ini ya? Iya, yang itu. Oh, iseng aja sih. Itu foto lama, lagi di Turki. Oh, gitu? Iya. Hai, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih? Alhamdulillah, baik. Anda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Lagi sibuk apa kalian semua? Biasa, sibuk jalan-jalan. Aduh, Masya Allah, ya Allah, senang banget kita bisa ketemu lagi, udah lama banget. pasti. Parah-parah nih, gimana kabarnya? Baik. Oh ya, Mai. Tadi gue liat di grup lu lagi di Korea. Oh gitu, cuma biasa, 4 bulan lalu. Kemarin, baru juga di pos. Yalah, baru Korea doang. Emang udah berapa negara yang kalian kunjungi? Gue udah hampir semua negara gue kunjungi. Mau lihat foto-fotonya nggak? Nggak usah, percaya. Bener nih. Nggak usah, percaya. Oh ya sih, ngomong-ngomong lu udah pernah keluar negeri belum? Alhamdulillah sih, udah pernah ya, paling sekitar baru 10 negara lah. Santai. Kalian bisa sih pada keluar negeri. Gimana tuh caranya? Gue mau dong, tapi gratis. Mana ada sih yang gratis? Lah, ada. Mau tahu? Oh, jadi gini guys, gue itu sama Asri sebetulnya itu anggota dari HTC. HTC apaan tuh? Ih, tunggu dulu, nanti dia bakal jelasin. Jadi HTC adalah Halal Traveler Club, adalah program loyalty customer dari Ceria Holiday yang berbasis aplikasi. Jadi, dengan menjadi anggota di HTC, kalian tuh bisa jalan-jalan gratis kemanapun yang kalian suka sama kayak aku. Plus, kalian juga bakalan dapat keuntungan di setiap bulan itu sampai ratusan juta loh. Serius? Iseng lah, masa bohong sih? Subhanallah, keren juga ya. Banget sih, keren banget. Gimana tuh caranya biar bisa gabung jadi anggota? Gampang banget caranya. Cukup dengan mengisi formulir keanggotaan di aplikasi Halal Traveler aja dan membayar biaya sebesar Rp1.750.000. Gimana guys, tertarik nggak? Banyak untungnya loh. Terus keuntungannya apa aja tuh? Untuk lebih jelas, nih, gue jelasin ya. Oh gitu. Aku mau dong daftar jadi anggota. Ya, aku duluan dong. Gue juga mau dong. Oke, Bapak Ibu, oke Bapak Ibu itu presentasinya. Nanti kita akan lihat video-video untuk deklarasi dari acara launching ini. Mungkin sebelum itu langsung ke Pak Cipto dan Pak Kapten untuk bicara. Silakan.
Ya, terima kasih Pak Ceryana. Saya baru nge kalau ada notifikasi ke WA saya sebagai moderator. Jadi, baik, terima kasih. Tadi paparan dari Pak Ceryana, saya rasa sangat jelas ya, apa dan bagaimana Ceria Halal Holiday dan bagaimana bisnis ini sedang sustain gitu, sedang boom, dan itu banyak prediksi juga dari para tokoh gitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Cipto Utomo FM. Pak Cipto Utomo ini adalah direktur dari C Consultant yang ditunjuk oleh Pak Ceryana, oleh Ceria Halal Holiday untuk mengkoordinir, untuk mewadahi para co-founder, dewan founder yang nanti akan bersama-sama mensinergikan gerakan. Dan mungkin profil dari Pak Cipto, teman-teman semua sudah banyak yang sudah saya update, tapi saya izin menyampaikan edifikasi sedikit, biasa moderator ya. Pak Cipto ini punya jam terbang yang cukup panjang di bidang training dan motivasi, dan beliau mengambil spesialis sebagai corporate culture specialist. Sudah puluhan buku ditulis, namun buku yang paling top dan dijadikan referensi banyak perusahaan adalah corporate culture. Nah, itu juga yang membuat beliau dipercaya PLN, kemudian juga diminta advice-nya oleh Bank Indonesia, dan beliau ikut membidani lahirnya Paytrend dan pernah menjadi direktur di Paytrend Academy, dan saat ini juga masih aktif menjadi konsultan di salah satu industri kosmetik terbesar di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Haji Cipto Utomo FM untuk memberi paparan. Monggo, tafadhol. Ya, terima kasih Om Kapten. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, atau selamat siang yang berada di Indonesia bagian tengah ya, Denpasar ya. Jadi hari ini tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ya, sengaja kita pilih untuk menjadi satu penanda bahwa traveling yang akan kita usung bersama dengan HTC ini bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar wisata, tetapi traveling with value. Ya, traveling dengan kita akan mendapatkan banyak sekali nilai dalam kegiatan atau aktivitas wisata yang kita jalani. Nilai apa? Banyak ya, bisa nilai spiritual, bisa nilai pendidikan, bisa nilai kebudayaan, ya, bisa nilai bisnis dan lain-lain. Nah, mengapa ini penting? Ya, sebab ya kalau kita bicara sebagai seorang Muslim, ya tentunya perintah Allah itu sudah sangat jelas ya, ketika di dalam Al-Quran ya Allah berfirman, "Fantasiru fil ard", ya bertebaranlah kalian di muka bumi. Kalau bicara bertebaran di muka bumi, tentunya bukan sekedar keluar rumah kemudian kita jalan ke tetangga atau ke kampung sebelah. Nah, dan memang dengan perintah itu salah satunya yang menjadi satu faktor kenapa sampai hari ini Islam menjadi salah satu agama terbesar dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Kalau tidak ada perintah itu, mungkin ya Islam hanya ada di Jazirah Arab saja, atau mungkin tepatnya ada di Mekah dan Madinah saja. Nah, spirit itu tentunya perlu kita ambil sebagai satu semangat ya, bahwa sebagai makhluk bumi ya, rasanya kok sayang kalau kemudian hidup yang singkat ini ya kita sudah diberi kesempatan untuk berada di atmosfer bumi ini, yang menghirup udara yang segar ini, tapi tidak sampai bisa melihat di setiap sudut bumi ini. Maka dengan semangat bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah ya, Tuhan kita, untuk kita melihat ya sudut-sudut bumi ini, maka dengan Halal Traveler Club ini kita akan mewujudkan misi tersebut. Bahkan bukan hanya kita, tapi juga saudara-saudara kita sebanyak mungkin kita ajak, kita fasilitasi untuk juga bisa melihat sudut-sudut dunia. Yang kedua,
ya, bahwa Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatal lil albab. Bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya Allah turunkan dalam bentuk ayat qauliyah berupa mushaf Al-Quran, tetapi juga Allah kabarkan di semua penjuru bumi ini, di atas bumi, di bawah langit, ya, di antara silih bergantinya siang dan malam. Maka aktivitas traveling kita nanti akan kita isi dengan tadabbur, tafakur, ya, dan kemudian dengan bimbingan tour leader yang nanti kita akan bekali dengan keterampilan sebagai tour leader yang memang bisa memberikan atau bisa mendeliver value-value tersebut. Betul-betul traveling kita ini bukan hanya sekedar jalan-jalan melihat keindahan dunia, bukan hanya sekedar menikmati ya sajian santapan halal, tapi sekali lagi ada value yang kita akan collect atau kita akan kumpulkan di setiap kita melakukan perjalanan wisata. Nah, itu tujuan yang tentunya menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Nah, khusus hari ini, ya, deklarasi kita ini mengingatkan kita kepada saat-saat ya 17 Agustus 1945, di mana dulu Bung Karno, Bung Hatta ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, pada waktu itu kondisinya ya sebenarnya Bung Karno sendiri sempat ragu, siap nggak sih kita mendirikan negara, mengelola pemerintahan gitu ya. Tapi kalau tidak dimulai, tentunya ya tidak ada momen untuk kemudian bersama-sama duduk bareng ya para pemikir bangsa, para guru bangsa untuk kemudian membangun konsep, membangun sebuah negara besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setelah hari ini, ya ketika pagi ini kita mendeklarasikan berdirinya komunitas HTC, bukan berarti kemudian kita bisa langsung berlari, ya. Tetapi kita perlu duduk bareng, memberikan sumbangsih terbaik kita untuk menyempurnakan apa-apa yang belum sempurna, untuk kemudian melengkapi apa yang belum lengkap, untuk kemudian mengadakan apa yang belum ada. Nah, sehingga dengan seperti itu, ya, HTC ini bukan hanya menjadi miliknya Pak Jerry, bukan hanya milik saya dan Kapten Sar, bukan hanya milik para co-founder, tetapi milik semuanya. Nah, kita miliki bersama-sama, kita bangun bersama-sama, kita besarkan bersama-sama, sehingga nanti ketika HTC ini memberikan kesuksesan, maka sukses itu pun kita akan nikmati bersama-sama. Nah, jadi mudah-mudahan ya hari ini menjadi hari yang bersejarah. Halal Traveler Club menjadi sesuatu yang akan menjadi tren, ya. Bagaimana berwisata tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi berwisata juga bisa mendapatkan value. Berwisata tidak menjadi halangan untuk kemudian kita tetap menegakkan tuntunan syariat. Berwisata tidak kemudian menghalangi kita untuk tetap ya disiplin menjalankan kegiatan ibadah dan seterusnya. Nah, maka saya pribadi ya yang diamanahi oleh Pak Jerry, yang diamanahi oleh PT Pesona Jaya, mengatasnamakan pribadi dan juga Si Consulting ya bersama Kapten Sar, mari bismillah ya kami siap untuk mengawal program ini. Si Consulting nanti akan menjalankan fungsi sebagai penyedia platform atau wahana belajar bagi komunitas HTC ini. Nah, sehingga ketika seseorang nanti menjadi clubber atau menjadi anggota klub HTC, bukan sekedar kemudian punya tiket untuk berwisata, tapi juga punya fasilitas, ya punya privilege untuk bersama-sama belajar. Dan salah satunya yang akan kita programkan adalah setelah hari ini, selama 3 bulan ke depan, khusus untuk para founder, co-founder, dan kemudian clubber yang ada di HTC, kita akan bersama-sama setiap Sabtu nanti akan ada kuliah online live ya bersama dengan HTC Academy. Dan nanti bukan hanya saya dan Kapten Sar, tapi siapapun bisa mengajar di sini. Mas Arief bisa mengajarkan tentang bagaimana menjadi developer atau programmer atau networker. Ada Pak Wawan Istanto, ya, beliau adalah sahabat dekatnya Ustaz Yusuf Mansur. Beliau juga adalah duta Paytrend, ya seorang network builder yang luar biasa. Dan nanti akan menjadi salah satu ikonnya HTC. Kemudian ada Bu Wiwit, ya, beliau dengan suami Pak Teguh adalah orang yang cukup
punya peran yang sangat luar biasa di balik suksesnya jaringan ya Bimbel Gramedia, bukan Gramedia apa? Primagama, maaf ya, bersama dengan Pak Burdi, ada Pak Udi yang memang malah melintang sebagai praktisi di dunia tour and travel dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu semua ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada PT Ceria Holiday, PT Pesona Ceria ya, dan kemudian kepada para Dewan Founder. Maka setelah hari ini kita bersama-sama mari besarkan komunitas yang kita bentuk, yang kita deklarasikan hari ini, yaitu HTC, Halal Traveler Club. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Cipto Utomo FM. Ini Pak Haji ini selain menjalani banyak bisnis sebagai advisor bisnis, beliau ini juga khotib Jumat. Jadi kalau tadi banyak mengambil sisi-sisi agama, memang bidang beliau, dan memang apa yang disampaikan beliau cukup membuat kita semua semangat. Tadi kalau saya garis bawahi, Pak Seri sampaikan tentang bagaimana bisnis halal travel. Pak Cipto menyampaikan bahwa saat ini adalah momentum tentang kolaborasi, berbagi. Jadi kalau Pak Ceria sudah menapaki prestasi tertingginya di halal travel, hari ini mau berbagi. Sehingga Pak Ceri akan menaikkan lagi level. Tadi menyebut ada 10 travel terbesar masih dipegang non-muslim. Nah, insya Allah beliau dengan konsentrasi penuh hanya mengurusi produk, pabrikan. Insya Allah tahun ini atau tahun esok bisa masuk best 5, bahkan nomor 1 insya Allah. Sementara untuk urusan mewadahi para co-founder, kemudian menyiapkan tool training ya, dengan pengalaman Pak Cipto Utomo yang sangat panjang di bidang itu, insya Allah ini akan menjadi sinergi luar biasa. Ditambah para co-founder yang memang punya jam terbang komunitas yang luar biasa. Saya sedang membayangkan, insya Allah ini hadiah terindah dari Allah ya di saat COVID-19 terjadi. Gitu. Inilah kesimpulan dari saya. Dan yang lebih penting lagi, tadi beliau menyinggung tentang momentum hari ini. 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak banyak yang jadi pelaku sejarah. Hari ini saat deklarasi HTC, ya alhamdulillah gitu. Teman-teman diperjalankan Allah. Tidak mungkin sehelai daun jatuh kalau tidak atas izin Allah. Hari ini saudara-saudaraku ada di sini. Ini semua senior saya, master saya ya bisa hadir di sini. Ini not by accident. Ini adalah petunjuk dan diperjalankan oleh Allah. Nah, selanjutnya saya sebelum saya minta nanti pendapat, advice dari sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, baik di Bali maupun lain-lain, saya mau ke Pak Ceri dulu. Gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Ceri. Baik Kapten, saya mau presentasiin video yang barusan kita buat ya. Langsung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Dewan Founder HTC, dengan ini menyatakan berdirinya komunitas Halal Traveler Club. Hal-hal yang mengenai kelengkapan teknis dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 Mei 2020, atas nama Dewan Founder HTC, Cipto.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Founder HTC dengan ini menyatakan berdirinya Komunitas Halal Traveler Club. Hal-hal yang mengenai kelengkapan, teknis, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 Mei 2020, atas nama Dewan Founder HTC, Wiwit Wijayati Saputro. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Dewan Founder HTC, dengan ini menyatakan berdirinya Komunitas Halal Traveler Club. Hal-hal yang mengenai kelengkapan teknis dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 Mei 2020, atas nama Dewan Founder HTC, Ceryatna. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada. Izinkan saya Kapten Sar menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa, bersyukur kepada Allah karena hari ini telah didirikan sebuah komunitas namanya Halal Traveler. Halal Traveler atau HTC adalah komunitas yang memungkinkan semua sahabat bisa jalan-jalan, mewujudkan impiannya untuk traveling keliling dunia, bertadabur alam, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya, dengan sarana dari Halal Traveler Club. Menariknya adalah Halal Traveler Club memberi kesempatan kepada teman-teman semua untuk jalan-jalan dimanapun teman-teman mau, ya, tanpa merogoh uang sendiri. Bahkan ketika teman-teman jalan-jalan bisa mendapatkan uang. Saya sendiri contohnya, saya adalah seorang trainer dan 100 teman trainer seperti saya telah diberangkatkan melewati konsep Halal Traveler Club ini, dan mereka semua bisa mengunjungi, ya, Mekah berkali-kali. Saya sendiri sudah kesana berkali-kali. Alhamdulillah, di seragam ini adalah perjalanan saya dari Thailand 3 hari, Malaysia, Eropa, ya, 11 hari. Kami baru saja jalan-jalan dari ziarah Al-Aqsa dari Mesir, kemudian Palestina juga, 9 hari di Turki, dan seterusnya. Ini semua bisa teman-teman dapatkan di Halal Traveler Club, dan Anda akan mendapatkan uangnya. Nah, bagaimana caranya? Semua sudah ada di Halal Traveler Club, dan tentu saja teman-teman tidak usah keluar rumah, stay at home. Semua sudah didesain online. Aplikasi sudah disiapkan, konsep marketingnya sudah disiapkan, ya, teman-teman tinggal bergabung dan registrasi di sana. Itu saja teman-teman, kabar gembira dari saya. Pastikan setelah video ini selesai, teman-teman langsung membuka linknya dan register sekarang juga. Jangan sampai Anda ketinggalan. Jangan sampai peluang ini dimanfaatkan teman Anda yang lain. Pastikan jalan-jalan halal bersama kami semua, dan sukses untuk kita semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, begitu Kapten, saya balikan ke Kapten. Ya, saya mau video barusan itu bukan deklarasi, masih. Baik, terima kasih Pak Ferry yang telah menayangkan video. Saya jujur aja agak sambil
menetesin air mata, ini terharu sekali karena memang suasananya dibawa ke suasana bagaimana detik-detik menjelang naskah proklamasi dikumandangkan, gitu kan. Nah, sebenarnya bukan itu aja. Esensinya adalah ada kata-kata luar biasa dari Bung Karno saat membacakan itu. Yang tadi juga sudah disebutkan bahwa it's not the end. Jadi deklarasi ini justru baru awal gitu. Nah, maka terjadilah setelah 7 Agustus 45 kita tahu sendiri bahwa terjadi agresi militer ya di Surabaya, karena ada perobekan bendera di Hotel Yamato, kemudian 24.000 sekutu datang dan arek-arek Surabaya melawannya. Artinya ketika proklamasi dikumandangkan itu bukan akhir dari semua, justru baru awal gitu. Sama seperti apa yang kita akan lakukan, ini adalah bagian awal yang nanti akan apa namanya kita akan dihadapkan pada masalah-masalah gitu. Tapi ketika kita sudah terikat oleh janji, terikat oleh komitmen, terikat oleh deklarasi, maka ini akan hidup dan akan selalu menjadi guidance kita bahwa kita harus mencapai tujuan yang sesungguhnya. Seperti itu Pak Cherry dan Pak Cipto. Mungkin Oke, Om Kapten, ada dua video yang belum diputar dari Pak Wawan Istanto dan Mas Arief. Ada di grup Dewan Founder. Oke, silakan. Silakan Pak Cherry untuk memutarnya. Oke, saya harus download dulu sebentar, Batu ya. Dan video saya juga belum ada Pak, dengan merah putih itu. Sebentar ya. Saya harus download. Saya soalnya dandannya 1 jam itu. Bikin video semua mendadak. Sambil menyiapkan videonya Pak Cherry, mungkin Om Kapten bisa memberikan kesempatan kepada Dewan Founder untuk memberikan speech juga. Ya, saya akan mulai dari Dewan mohon di-mute dulu ininya. Ya, saya mute. Ya. Ya, jadi berkali-kali kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Founder maupun sahabat-sahabat semua yang hadir di sini. Dan untuk kesempatan pertama ini saya akan berikan kepada Dewan Founder. Ini ada Mbak Yunita nggak? Umi Yunita ada? Umi Yunita, halo? Ada Pak Ahmad Husaini. Oke. Baik. Kalau gitu kita berikan kesempatan kepada guru saya senior ya Pak Ahmad Husaini yang sudah hadir di sini untuk memberikan advice, kata-kata maupun sambutan. Monggo, tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan para senior, saya lihat ada Ustaz Afdal ini, jadi malu sedikit ini sama Ustaz Afdal ini. Senior saya di industri travel. Waktu saya baru mulai belajar, beliau sudah rame-rame di Safa Marwa waktu itu sama Ustadz Muslim Abdul Karim, Masya Allah. Ada Kang Zul di Bali, Masya Allah, pegiat wisata halal di Bali di tengah kondisi seperti ini. Dan juga Kang Zul itu adalah sahabat saya, sekaligus anak kita sahabatan di pesantren Sulaimania Gresik waktu itu. Nah, tapi sekarang sudah pisah sekolahnya.
Ya, terima kasih Pak Ceri, Kapten Sar, Pak Cipto, teman-teman semuanya memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan 1-2 kalimat. Kalau dari saya, perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini. Saya selama ini adalah pegiat travel umroh haji. Saya banyak mengurus operasional, kemudian saya juga banyak mengurus visa. Kami kebetulan provider visa dan pengaturan untuk land arrangement di Saudi. Ke depan, industri travel itu akan berubah lagi dari industri yang tahun-tahun kemarin kita kenal. Jadi orang umroh itu akan mengalami pergeseran tren dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kemarin orang bisa berangkat dengan grup, dengan pembimbing, kemudian harus rame-rame seperti itu, ke depan tidak lagi. Orang akan berpikir untuk menjadi individual traveler. Dan itu berlaku di seluruh negara. Ada 2 faktor yang menyebabkan orang berubah secara kebiasaan, ya, behaviornya berubah untuk orang berangkat umroh. Yang pertama itu adalah perubahan regulasi di Saudi. Berikut infrastrukturnya. Jadi orang sekarang di Saudi itu ketika kita landing umroh, ini sebelum lockdown kemarin ya, ketika kita landing di Jeddah, itu sudah bisa gunakan aplikasi untuk dia berjalan ke Makkah atau ke Madinah langsung dengan menggunakan Uber atau dengan menggunakan Karim. Karim adalah aplikasi yang berkembang di Timur Tengah, sama seperti Uber. Dan itu juga banyak digunakan oleh orang-orang Saudi untuk berputar-putar gitu ya kalau melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, habit negara-negara Muslim secara umum, bahwa ketika milenial ini bergerak naik, kemudian maka mereka adalah salah satu tipikalnya orang yang nggak suka diatur-atur dengan grup, dengan rombongan dan sebagainya. Makanya individual traveler itu menjadi salah satu kunci yang kunci market ya yang akan tumbuh ke depan. Dan itu banyak didominasi oleh generasi milenial. Sekitar 70%, saya punya ada riset yang menunjukkan di negara-negara muslim itu 70% marketnya berubah, termasuk untuk umroh. Mereka tidak berangkat lagi dengan rombongan, tapi trennya 70% itu mengatakan bahwa kalau misalnya regulasi ini dibuka, maka orang akan berangkat menjadi individual traveler. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana provider visa ini bisa melepaskan visanya kepada jamaah individual ini. Jadi selama provider visa itu mengizinkan, kemudian bisa menjamin bahwa ini orang bisa berangkat dan pulang lagi dengan selamat, maka proses menjadi individual traveler umroh itu menjadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua, ada peluang yang besar kemudian di Halal Travel Club ini, yaitu di haji. Ustadz Afdal jauh lebih berpengalaman dari saya terkait dengan haji, tapi saya ingin menyampaikan seperti ini. Ada daftar tunggu yang cukup panjang untuk Haji Plus, 5-7 tahun. Dan ini kita bisa manfaatkan untuk proses edukasi. Proses edukasi itu artinya juga adalah ketika kita mendorong orang untuk daftar haji, kemudian berangkat bersama kita, maka orang yang kita dorong itu juga bisa merekomendasikan orang lain untuk berangkat bersama-sama kita. Karena waktunya cukup lama untuk orang bisa berangkat begitu. Dalam waktu 7 tahun, masya Allah kita bisa mengelaborasi berapa banyak nih orang untuk menjadikan marketing referensi. Nah, haji juga ada tren yang cukup menggembirakan bahwa sekarang haji furoda itu dilegalkan oleh pemerintah. Bahkan ke depan haji furoda itu menjadi mainannya swasta. Jadi kalau umroh itu menjadi domainnya pemerintah Saudi, Kementerian Haji, ke depan haji furoda itu menjadi domainnya swasta di Saudi. Makanya ke depan yang kita bisa dorong di Indonesia itu adalah bagaimana proses B2B antara perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan travel di Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa di Saudi itu menjadi cukup erat, karena itu adalah kuncinya visa itu. Nah, dengan Halal Traveler Club ini saya berpikir dan juga saya berharap bahwa proses-proses marketing konvensional yang kemarin itu dilaksanakan oleh travel itu terdisrupsi dengan teman-teman di Halal Traveler Club ini.
Dan ini bisa menjadi model yang sangat viral ketika kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman trainer, dengan teman-teman motivator, dengan teman-teman yang mengajarkan orang untuk bergerak ya di industri travel ini, termasuk di industri halal travel yang lain seperti halal travel domestik maupun internasional. Akan sangat besar sekali. Secara ekonomi kita hanya menunggu reboundnya aja. Gitu. Saya yakin betul ini, insya Allah Pak Ceri dan kawan-kawan semuanya, secara ekonomi, secara bisnis kita menunggu rebound aja. Menunggu sekarang kita siapkan semuanya, kita tunggu economic rebound. Ya mudah-mudahan tidak jauh-jauh dari bulan September atau kata Pak Jokowi bulan Januari sudah economic rebound begitu. Kita berharap itu semua cepat terjadi economic rebound. Kalau umrah mudah-mudahan bulan September atau Januari sudah mulai lagi. Kemudian juga kalau wisata halal yang lain, kita juga berharap tidak terlalu jauh dari proses umrah ini. Demikian dari saya, Pak Syari, Pak Cipto, Kapten Sar, Ustaz Afdal, teman-teman semuanya, Kang Zul, Masya Allah kita bisa ketemu di sini, Kang Zul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa ya. Masih muda, ganteng, ya, cerdas, ya. Dan apa yang disampaikan itu daging semua gitu ya, memberi ilustrasi ini tinggal menunggu rebound. Nah, pas banget ini. Bahwa keyakinan beliau adalah keyakinan kita semua bahwa kita sekarang ini sedang menyiapkan pasukan-pasukannya, menyiapkan panglima-panglimanya, dan di saat rebound itu kita sudah dalam keadaan siap. Terima kasih Ustadz Ahmad Husaini, Ustadz muda, cerdas, dan luar biasa. Dan sebelum saya ke Dewan Founder yang lain, mungkin Pak Ceri ada sudah siap video yang mau ditayangkan? Tafadhol. Oke, saya tayangkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Founder HTC dengan ini menyatakan berdirinya komunitas Halal Traveler Club. Hal-hal yang mengenai kelengkapan teknis dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 Mei 2020. Atas nama Dewan Founder HTC, Kapten Sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk Pak ini bukan Pak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Founder HTC dengan ini menyatakan berdirinya komunitas Halal Travel Club. Hal-hal yang mengenai kelengkapan, teknis, dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 Mei 2020. Nama Dewan Founder HTC, Wawan Santo. Jadi hikmahnya kalau kecil sini masjid bersih. Bismillahirrahmanirrahim.
kami Dewan Founder HTC dengan ini menyatakan berdirinya komunitas halal travel. Hal-hal mengenai kelengkapan teknis dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam Jakarta 2 Mei 2020 atas nama Dewan Founder HTC Arif Wijaya. Oke, Cap, itu aja, Cap. Baik, terima kasih. Ya, Pak Arif Wijaya dan ini ada yang baru masuk, Pak Mas Ahmad Albantani. Mohon di-mute audionya, karena tadi sempat ada suara-suara. Ini ada yang, Pak Ceri bisa di-mute dulu. Ya, sudah, Cap. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan menuju ke Yogyakarta. Ada Sri Kandi Yogyakarta yang sudah belasan tahun ya menjadi orang paling dicari di Primagama, dan sekarang mendirikan sendiri sebuah perusahaan Rasido, dan saya lihat hampir setiap tahun beliau keliling dunia ya, yang udah rutin itu umroh dengan suami. Nah, beliau juga orang pertama yang menyatakan bergabung. Dia nggak lihat lagi ini seperti apa, bagaimana, lalu memutuskan bergabung, dan itu subuh-subuh telepon saya, kemudian saya harus transfer kemana. Saya bukan lihat transfernya, tapi komitmennya yang luar biasa. Untuk itu, saya memberi kesempatan, kalau tadi pakar-pakar dari industri travel ada, ini yang dari non-travel, Mbak Wiwit. Silakan Mbak Wiwit. Iya, terima kasih Cap. Cuman ini kok gambar saya jadi gelap ya Cap ya? Nah ini, harus ini. Gini aja, saya dulu keluar terus masuk lagi. Tadi kan saya sempat matikan menutup video, terus saya buka lagi kok gelap begini. Boleh. Nggak tahu caranya. Dulu masuk dulu. Nanti saja saya nyalain dulu. Saya keluar dulu terus masuk ya. Oke, ya. Ya, itu tadi Mbak Wiwit dengan wajah gelapnya. Halo. Ya, Mbak Wiwit silakan live dulu. Nanti saya aja yang lain dulu Cap. Baik, karena saya sudah terlanjur menuju Jogja, mumpung ada sahabat saya dari Jogja yang juga memberi komitmen luar biasa. Jadi, beliau ini kembali ke industri travel. Beliau ini juga petinggi di Asita, ya, yang sangat, begitu saya sampaikan tentang Halal Traveler Club, beliau menyambut sangat luar biasa. Mas Udi ada? Halo, Mas Udi? Ya, suaranya Mas Udi belum, mic-nya. Mas Udi, mic-nya di... Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tafadhol. Yes, Assalamualaikum semuanya. Wah, ini para founder dan co-founder yang saya hormati. Kenalan saya Udi. Saya ingin belajar halal traveler di sini, meskipun saya sudah beberapa tahun di bidang tour. Tapi halal traveler ada suatu bidang yang baru. Tapi kami punya semangat bahwa insya Allah halal traveler itu akan menjadi sebuah tren yang menggembirakan bagi kita semua, khususnya bagi umat muslim. Nah, saya insya Allah siap belajar dan siap berkolaborasi demi kemajuan semuanya. Itu aja kira-kira Kapten Sar. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Udi ini sesungguhnya ilmunya banyak sekali, tapi ilmunya banyak ilmu praktek. Jadi kalau disuruh bicara sedikit yang dibicarakan, tapi kalau disuruh praktek, wah langsung terbang, gitu kan? Ya, terima kasih Mas Udi dan saya ucapkan selamat ya karena sudah berkenan ya mendukung penuh Halal Traveler Club. Nah, saya mungkin akan panggil dari saudara kita dari Bali. Nah, tadi dari Bali sudah disebut, saya belum kenal ya. Makanya saya langsung sebut saya dari Bali supaya saya bisa kenalan. Monggo, Pak Seri dari Bali. Mohon bisa memberikan sharing, advice. Sebentar, lewat dulu kan. Jadi, Udah. ini sudah. Dulu kan. Bali ya? Skip dulu. Skip. Skip dulu, Cap. Oke, baik. Baik. Mbak Wiwit sudah siap, Mbak Wiwit? Mbak Wiwit belum siap. Mungkin Pak Seri bisa menunjuk mana yang perlu kita mintai. Ini saya tunjuk tadi dari Bali, ternyata belum siap. Mungkin ada yang lain Pak Seri yang kita mintakan advice-nya, komentarnya. Atau Mas Arief dulu, Mas Arief Wijaya. Oh ya, Mas Arief. Tadinya Mas Arief closing statement, tapi nggak apa-apa. Karena ini dari sahabat dekat ya Mas Arief. Mas Arief Wijaya. Ini nanti setelah Mas Arief siap-siap Mas Wawan. Mas Wawan ya. Ya, Mas Arief ini saya profil beliau sangat paham, beliau sangat inline dengan kegiatan digital, membesarkan banyak industri ya, baik training maupun produk-produk lain, termasuk diantaranya di Arminareka, kemudian juga di SEF, ya pelatihannya Mas Faiz, ya, dan lain-lain. Nah, beliau ini punya banyak sekali gagasan, ya, dan kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh seorang Mas Arief Wijaya. Tafadhol, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tentunya sangat senang ya dan bersyukur bisa dikumpulkan dalam komunitas HTC ini ya, dikumpulkan para guru-guru, para mentor ya yang sudah juga saya kenal. Mudah-mudahan ya bisa memberikan sedikit kontribusi nantinya di dalam komunitas HTC ini. Kemudian saya juga ucapkan selamat kepada Pak Syariah dan seluruh founder dan co-founder dari HTC ini ya, mudah-mudahan hari ini adalah awal yang sangat baik buat kita ya untuk membantu khususnya umat muslim ya dan siapapun ya yang ingin menjalankan tour travel secara halal ya, secara baik ya dan penuh dengan hikmah. Saya kira itu aja sih mungkin dari saya, Kapten ya. Saya ikuti dan siap belajar kepada semua para guru, para mentor untuk mengembangkan HTC ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, kalau senior ilmunya tinggi-tinggi, ini mesti sesi khusus ini untuk bisa apa namanya meminta advice dan ilmunya gitu. Ya terima kasih Mas Arief Wijaya, tapi saya mungkin kemarin diskusi dengan Mas Arief ini panjang sekali dan beliau dengan jam terbang dan pengalamannya insya Allah akan memberi kontribusi, terutama kalau yang saya tangkap dari apa yang dipaparkan beliau adalah bagaimana bukan sekedar jalan-jalan, tapi Halal Traveler Club ini melegenda seperti TikTok gitu kan. TikTok ini aplikasi yang dulunya dianggap apa sih
gitu. Tapi sekarang menjadi nomor 2 di dunia. Nah, kira-kira itu yang mau digagas, dan saya akan terus tagih ke Mas Arif Wijaya. Bagaimana orang nggak belum di Turki tapi posting di Turki, gitu. Wah, dia cerita tentang saya di Turki ini. Wah, itu subhanallah, itu kalau terjadi, alhamdulillah luar biasa. Itu yang saya tangkap, dan itu adalah gagasan brilian dari seorang Mas Arif Wijaya yang kemarin baru sharing-sharing pendahuluan gitu. Apalagi nanti sudah ada di dalam Dewan Founder. Saya rasa kita harus mengucapkan syukur, alhamdulillah Allah izinkan, Allah gerakkan teman-teman hebat di komunitas ini. Baik, selanjutnya kita menuju ke Mas Wawan karena sudah antri tadi. Mas Wawan, silakan Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak Cherry dan Pak Kapten, Pak Haji Cipto juga, beliau sahabat sekaligus partner dalam berbisnis. Perkenalkan, nama saya Wawan Istanto, saya posisi sekarang berada di kota Tangerang. Yang pasti ini sangat luar biasa jika dalam keadaan yang sangat normal kita mendirikan, mendeklarasikan sesuatu hal perusahaan itu biasa. Tapi dalam kondisi yang sangat orang takut keluar saja, bahkan ini adalah wabah bukan Indonesia, bahkan dunia, tapi HTC berani dengan penuh optimis di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 2 Mei ini, adalah langkah awal untuk bagaimana kita semua mencapai ketika posisi dalam keadaan darurat gini, inilah yang menjadi hal luar biasa. Saya sedikit mau memberikan info, kebetulan saya saat ini masih sebagai duta Paytrend di salah satu punya Ustadz Yusuf Mansur, dan dipercaya untuk keliling juga ke seluruh dunia untuk memberikan bekal, sifatnya yaitu praktek, bagaimana pelatihan itu kawan-kawan semuanya itu bisa tahu. Dan ini sedikit saya juga belajar dari Bapak Ibu semua yang ada di HTC, apa yang saya punya. Kebetulan background saya seorang trainer plus marketing, ya, marketing puluhan tahun di dunia farmasi, bagaimana konsep-konsep orang yang nggak tertarik jadi tertarik, orang yang nggak minat jadi minat, dan yang pasti adalah saya kalau bagikan ada 2 kelompok, kelompok kolonial, ya, kolonial sama milenial. Nah, di sampai hari ini saya sebagai digital entrepreneur, konsultan, sekaligus kemarin dipercaya juga sebagai trainer di salah satu e-commerce dari China, ya, datang ke Indonesia saya disuruh ngelola. Tapi memang tidak berbau Muslim. Yang saya suka adalah di HTC adalah benar-benar saya belajar sama para ustadz, belajar sama guru yang ada di sini, mengasah ilmu saya kembali, sekaligus berjuang untuk kebangkitan umat Islam, kebangkitan untuk orang yang memang, maaf, orang kampung atau orang yang kepingin cita-cita tinggi tapi dia tidak mampu untuk keliling dunia. Nah, poin yang saya tegaskan adalah ketika suasana yang saat sekarang ini, kalau saya pribadi, emang marketnya adalah, walaupun marketnya semua sama, tapi lebih ke milenial. Milenial inilah yang cikal bakal, seperti tadi video yang discuss tadi, ya, perjalanan itu hampir mayoritas milenial. Dan inilah yang menjadi pikiran otak saya, bagaimana langsung nih, saya udah langsung gerak di titik-titik ini. Kebetulan saya punya komunitas yang mungkin ada jutaan di seluruh Indonesia,
itu tinggal, insya Allah tinggal pencet, mereka akan menjadi pelopor di daerah masing-masing. Bahkan saya mempunyai DPD, tapi bukan partai. Saya bentuk namanya DPD. DPD inilah di dalam satu DPD itu ada ratusan orang. Dan kita sudah punya DPD ini sekitar kurang lebih 120 DPD di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Cipto dikenalkan dengan HTC. Terus saya ucapkan terima kasih, saya tetap hormat terus, saya belajar terus sama guru dan Pak Cherry, Pak Kapten dan Pak Cipto, dan buat kawan-kawan semuanya, salam hormat dari saya Wawan Istanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yacuk yang benar-benar menyentuh ya Allah. Jadi kalau lihat konsesi proklamasi itu kan menancapkan titik gitu lah, menancapkan antena. Begitu antena sudah ditancapkan, maka vibrasi akan dari mana-mana. Dan hari ini benar, ketika kita baru saja memproklamasikan, Allah hadirkan tadi Mas Arif Wijaya, ya, Mas Wawan yang sudah punya 120 DPD tapi bukan partai gitu kan. Apalagi beliau sudah menjadi duta Petren ya, berkenan gitu loh. Ya, tentu saja berkenan dengan diperjalankan itu beda. Saya yakin ini semua Allah yang menggerakkan. Saya yakin kita semua ada dalam vibrasi. Kalau magnet rezeki itu satu sama lain terhubung. Jadi memang antena kita sedang untuk manfaat gitu loh, untuk maslahat gitu, untuk umat. Tadi Mas Wawan menyinggung orang-orang kampung, itu saya ya contohnya ya, dan 100 orang yang diberangkatkan Pak Cherry itu nyata itu. Saya dulu malu sekali gitu disebut trainer lah, mana ini ke Eropa aja belum gitu kan. Nah, ternyata saya nggak nyangka gitu di perjalanan ke sana, dan bukan itu, saya bawa lagi teman saya gitu. Ada beberapa teman yang saya bawa ya. Nah seperti itu Mas Wawan, terima kasih Ustadz Wawan ya, muda, cerdas, aduh subhanallah, luar biasa. Mbak Wiwit sudah siap, Mas Wiwit? Oke, Cap, sudah muncul gambarnya ini. Oke, nah saya langsung saja Mbak Wiwit ya, untuk menyampaikan. Mbak Wiwit ini juga sudah punya jaringan di 22 ini ya, kabupaten, kota ya, tapi bukan DPD juga ini. Saya minta beliau yang bukan dari travel, mungkin ada masukan atau komentar monggo Mbak Wiwit. Ya, terima kasih Kapten Sar yang terhormat, Ustadz Cherry, Mas Wawan tadi, Pak Udi, Mas Arif, banyak semuanya yang ada di sini, Umi gitu ya. Salam kenal, saya Wiwit Wijayanti Saputro dari Jogja gitu ya. Seperti yang disampaikan Kapten Sar tadi gitu ya. Saya bergerak di dunia pendidikan gitu ya. Bergerak di dunia pendidikan, kemudian alhamdulillah tadi 22 itu bukan kabupaten tapi provinsi gitu, provinsi ya. Jadi kalau kabupaten ya, mungkin ratusan ya, ratusan, kemudian ribuan sekolah itu. Jadi memang jaringan, karena saya di dunia pendidikan, kalau tadi Kapten Sar udah nyampaikan Rasidu brandnya, jadi kami lebih ke layanan layanan tes uji coba gitu di sekolah-sekolah, di dinas gitu ya. Jadi memang kita kebiasaan kerjasamanya dengan komunitas, jadi forum-forum kepala sekolah, forum-forum dinas seperti itu. Nah alhamdulillah ini Kapten Sar, Ustadz Cherry ngajak bareng gabung ini ya, maksudnya untuk membesarkan HTC gitu. Bismillah, dari awal tuh saya ini, kalau Kapten Sar itu bilang kan kemarin jatuh hati gitu sama Cherry ya. Kayaknya karena 10 anaknya itu Pak Cherry. Jadi itu menarik sekali gitu ya.
Jadi sejak awal saya ngikutin gitu, ini menarik sekali gitu. Nah, sudah apa namanya, sudah punya angan-angan pingin gimana. Cuman belum kesempatan untuk jalan-jalan. Insya Allah lah Pak Cari, nanti kita jalan-jalan gitu ya. Kalau sudah pandemi berlalu ini, saya tak ikut jalan-jalan gitu. Nah, dan di sini kami kepikiran gitu. Saya kebetulan sama suami saya Mas Teguh, cuman belum masuk ya. Itu gimana jaringan dalam dunia pendidikan ini, seperti yang Mas Cipto Utomo kemarin awal sampaikan gitu ya, bahwa kita mungkin bisa mengemas ini menjadi wisata edukasi yang tidak hanya di lokal regional apa namanya Indonesia nasional ya di Indonesia, tetapi juga bisa ke internasional. Jadi wisata edukasi perbandingan kampus di sana bagaimana, kampus di Jerman bagaimana misalnya begitu ya. Dan ini sangat bagus ke segmen pasar kami gitu, karena alhamdulillah kami sudah hadir di ya sekitar 22 provinsi itu tadi ya, 22 provinsi, meskipun dalam satu provinsi itu belum semuanya kerjasama, tapi kami sudah ada beberapa kabupaten yang bekerja sama. Jadi saya semangat dan optimis lah ya dengan program nanti yang kita kemas bareng. Ini akan bisa kita kembangkan di seluruh Indonesia dengan jaringan yang tadi Mas Wawan juga luar biasa, Kapten Satu udah keren juga. Ini semuanya kumpulan-kumpulan orang-orang marketer semua ini. Artinya sudah punya jaringan yang luar biasa. Insya Allah nantilah kita mungkin apa namanya mengembangkan ini menjadi lebih dahsyat lah seperti itu. Bismillah. Itu mungkin Kapten Syar, terima kasih Ustadz Ceri, Mas Cipto ya, dan Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari saya dari Jogja. Terima kasih Kapten. Ya, Mbak Wiwit luar biasa ya. Ini baru Mbak Wiwit, belum suaminya. Saya sangat kenal suaminya ya. Mantan sekjen dari organisasi pengusaha terbesar di Indonesia. Ada 100.000 jaringan pengusaha yang dulu beliau pimpin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan. Tapi dari semua orang tadi, kita tentu akan minta advice lagi. Pak Ceri mungkin ada yang mau diminta advice, karena Pak Ceri yang lebih kenal dengan sahabat-sahabat dari jauh, mungkin dari Bali dan seterusnya. Pak Ceri. Kang Zul dengar, Kang Zul online kan? Yang dari Bali. Ya, online Pak Ceri. Pak Zul boleh kasih sambutan. Ya, Kang Zul, Bali, silakan. Mbak Wiwit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salam hormat buat Ustadz Syariatna, Pak Kapten Syar. Di sini ada Ustadz Abdal juga, ada juga dari saya Rahmat Lompor dari Bali, biasa dipanggil Kang Zul sama teman-teman, asli Bali, sudah lama menetap di Bali dan sempat lama di Bandung dan sekarang kembali lagi di Bali, dan alhamdulillah banyak belajar dengan senior-senior yang ada di sini terkait industri travel. Saya walaupun lama di Bali di daerah wisata, baru mulai industri wisata masuk industri wisata baru sejak 2 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi masih banyak belajar, dan mudah-mudahan dengan berada di Halal Travel Club ini banyak ilmu yang bisa didapat, bisa banyak sharing terkait industri travel, terutama travel halal. Karena tinggal di Bali, di daerah yang merupakan daerah industri wisata, peluangnya sangat besar, terutama untuk industri halal travel. Sekarang, kemarin sebelum COVID itu sudah banyak yang cari tentang villa yang halal. Kalau hotel yang halal mungkin sudah sering, tapi villa-villa yang halal, villa-villa eksklusif untuk liburan keluarga itu marketnya cukup besar, dan mudah-mudahan nanti dari teman-teman di sini juga mungkin ada yang berpikir ingin berinvestasi itu di Bali terkait villa-villa yang di-provide untuk wisata halal.
Karena banyak juga yang datang ke Bali ingin berlibur bersama keluarga eksklusif, tapi makanannya diservis dengan makanan yang halal, benar-benar tidak pernah digunakan villa itu untuk menyediakan makanan dari babi ataupun minuman keras. Dan alhamdulillah kalau di Bali memang lebih banyak. Kemarin saya baru menemukan 1 atau 2 saja teman-teman yang di Bali masuk dalam industri itu. Intinya pada siang hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di Halal Travel Club. Mudah-mudahan bisa sinergi, mudah-mudahan bisa bekerja sama, dan bisa banyak belajar. Itu saja mungkin Ustadz Cherry. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, rasanya bahagia sekali ya ada saudara ya berada di, kalau apa namanya, sufi ada di masjid itu biasa nih. Ini sufi ada di tengah-tengah ya. Masya Allah, di Bali saya sendiri sering ke sana ya. Alangkah susahnya menemukan tempat sholat ya, atau makanan yang halal. Nah, ini jihad yang luar biasa untuk Kang Zul ya. Mudah-mudahan kita doakanlah Kang Zul, insya Allah oleh Allah diperjalankan mampu ya, mewujudkan impiannya menjadi best ya halal travel di Bali. Bukan semata-mata untuk urusan bisnis saja beliau nih, sudah menyandang siar gitu ya. Dan saya yakin dengan Halal Traveler Club ini akan banyak yang kita lakukan ternyata ya, seperti itu. Terima kasih Kang Zul, salam hormat untuk keluarga ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan kalau sudah tidak lockdown saya mampir nih ke Bali. Satu lagi Kapten, ini guru saya Ustadz Afdal yang paling senior, juga paling senior di bisnisnya, di bisnis travel. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ustadz Afdal. Hidupkan dulu Ustadz itunya. Mika hidupin dulu Ustadz. Pencet gambarnya. Nah, ya. Oke. Ya, siap. Udah siap ya? Oke, siap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Cherry, juga Kapten Sar, Pak Cipto, kemudian Bu siapa tadi? Saya senang sekali berkenalan. Kemudian juga Pak Husaini, Ibu siapa tadi yang ada di tadi yang berbicara juga, Kang Jul. Saya senang sekali ya dengan Halal Travel ini, dan sangat bersemangat ya melihat Pak Syariatna dengan bisnisnya. Ya, saya juga di samping kenal juga kantornya dekat rumah saya ya, jadi jalan kaki saja bisa gitu. Dan saya sebetulnya bergeraknya sudah lama ya di travel ini, tapi selaku pemasar ya, marketing. Nah, kemudian ini saya lebih fokus lagi ke jaringan dan segala macam. Dan dengan adanya Halal Travel ini, dan apalagi dengan potensi Indonesia yang indah-indah ini, sepertinya akan cerah ke depannya, terutama di yang di Indonesia saja itu sebenarnya udah cukup ya, bisa kita jual untuk lokal maupun untuk luar negeri. Dan insya Allah saya dengan jaringan saya maulah mensupport Halal Traveler ini ya, yang disponsori atau didirikan oleh Pak Ceriana dan teman-teman ini. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ceriana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afdal luar biasa ya, memberikan support penuh, bukan saja bisnis, tapi karena building trust yang sudah terjalin lama dengan Pak Ceriatna. Ya, dan inilah modal dari Halal Traveler Club, apalagi di online Pak Ustadz Afdal ya, itu hampir tidak mungkin kita bisa berkelit ketika kita punya masalah kan, itu akan langsung di blow up gitu. Maka business with heart, honestly,
Bagaimana kita membangun trust, ya, itu jadi nomor satu. Kita belajar banyak dari Ustadz Afdal yang berhubungan lama dengan Pak Cherry, didasari karena trust each other, gitu. Baik, mungkin dari Pak Cherry ada lagi yang mau disapa untuk menyampaikan tanggapan? Cukup, kita tutup aja doa. Ya. Baik, untuk doa kita minta doa dari Ustadz Cherry, silakan. Ya, pilih aja Kapten. Saya rasa karena Ustadz Afdal ini yang terakhir, kita mohonkan kepada beliau, selain yang terakhir juga beliau juga sangat senior ya di bidang ini, dan dari segi usia juga mungkin sudah sangat senior juga. Jadi mohon Ustadz berkenan Pak Haji untuk memberikan doa penutup kepada kami semua, yang intinya kami mohon doa agar apa yang kita declare, apa yang kita proklamasikan ini istiqomah dijalankan until the last drop, until the end, gitu. Karena seperti proklamasi ketika dikumandangkan ya di Surabaya, terjadi pertempuran luar biasa. Nah, ini pertempuran akan banyak. Saya sebelum ke beliau menyampaikan bahwa As-Saff ayat 4, Allah menyukai mereka yang berjuang, berperang di jalannya, itu seperti barisan yang rapi. Jadi laksana bangunan yang kokoh. Jadi setiap kali ada masalah, ini kan nanti ada founder, ada dewan founder banyak dengan jaringannya sendiri-sendiri. Dalam bisnis biasa pergeseran itu. Tapi yang kita ingatlah As-Saff ayat 4. Bahwa sesungguhnya melihat Indonesia, melihat travel dengan 10 besarnya masih dikuasai non-muslim, ini harus menjadi dasar kita untuk bersatu. Indonesia tidak akan kemana-mana kalau kita meninggalkan As-Saff ayat 4. Padahal ayatnya jelas bahwa Allah itu menyukai kita untuk bersatu, bersinergi, saling mengeratkan diri, gitu. Dan ketika ada perbedaan, mari kita lihat visi besar kita lagi, bahwa 10 besar itu mereka, gitu. Sehingga ini yang akan menjadi kekuatan kita untuk saling merajut, saling menguatkan. Jadi dan ini adalah insya Allah lewat Halal Traveler Club kita akan menjadi tauladan untuk yang lain-lain. Nah, ini ada dari Bali, dari mana-mana. Itu aja dari saya sebagai akhir, dan selanjutnya doa penutup kami mohonkan dengan hormat Ustadz Afdal. Tafadhol. Ya, terima kasih Pak Kapten. Betul sekali tadi dalam Al-Quranul Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu betul, dan memang kita harus bersatu. Dan selanjutnya memang bisnis halal ini, karena dia mengandung halal, insya Allah akan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan keberkahan dari bumi dan langit, karena kita menjunjung bisnis yang halal, dan itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang tergantung dari niat kita ya. Kalau niat sesungguhnya segala sesuatu kita bentuk ini kan dari niatnya ya. Innamal mu'min innamal amalu biniat. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Apakah kita karena dunia atau karena memang karena Allah dan Rasul. Jadi kalau kita karena Allah dan Rasul, kita akan dapatkan itu semua, dan itu harus yang jadi paling dasar. Kenapa? Kalau kita dirikan sekarang, berikutnya akan banyak tantangan, karena ini kita adalah manusia ya, dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk menutup acara kita ini, kita dengan doa penutup kafaratul majelis saja. Semoga kita diampuni dosanya dan diberikan keberkahan dalam bisnis kita dan organisasi kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat, saudara, senior, master ya, yang telah berkenan memberi kesaksian, bahkan bukan kesaksian saja, tapi ikut di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan niat baik kita, meridhoi dan merahmati. Dan kami ucapkan mohon maaf lahir batin jika ada salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya.